Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di video kali ini untuk part 2, masih membahas di chapter 7 yaitu intercompany sales, tapi kali ini kita membahas untuk yang depreciable property. Kalau di video sebelumnya kita membahas non-depreciable property, contohnya adalah land, kali ini kita mau membahas bagaimana kita memperlakukan yang namanya depreciable property ketika terjadi penjualan, jual beli antar induk atau anak. Nah, di sini perlu diketahui bahwa ketika ada yang namanya intercompany sales untuk depreciable property, maka work paper entry ini dibutuhkan untuk ada 4 hal keperluannya. Yang pertama adalah melaporkan only those gains or loss that result from the sale of depreciable property to outside parties. Jadi, yang dilaporkan di dalam consolidated work paper itu hanyalah gain atau loss yang berhasil dijual kepada pihak ketiga. Ya, konsepnya sama seperti intercompany sales yang non-depreciable property. Kemudian yang kedua adalah untuk menyajikan nilai properti di dalam consolidated balance sheet atau financial statement of financial position itu sesuai dengan cost dari affiliated groupnya atau sesuai dengan original cost-nya. Jadi dulu si properti itu dibeli dengan nilai berapa, nah itulah yang wajib dilaporkan ke dalam consolidated balance. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyajikan accumulated depreciation in the consolidated balance sheet based on the cost to the affiliated group. Jadi kita balik lagi sesuai dengan original cost-nya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai yang namanya aset yang bisa didepresiasi, pasti kita punya pencatatan untuk akumulasi depresiasinya. Nah, di sini untuk akumulasi depresiasinya ini depreciable base-nya itu adalah sesuai dengan original cost-nya dan bukan sesuai dengan berapa harga belinya. Kemudian yang keempat adalah untuk menyajikan depreciation expense di dalam consolidated income statement di dalam laporan laba rugi konsolidasi sesuai dengan cost to affiliated group. Jadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsepnya sama seperti di video-video sebelumnya, seperti penjualan seperti intercompany sales yang lain, bahwa konsep yang pertama adalah gain dan loss yang boleh diakui adalah ketika terjadi jual beli kepada outside party. Kalau belum terjual kepada outside party, maka gain atau loss tersebut harus dieliminasi. Itu adalah konsep atau ketentuan yang pertama. Dan ketentuan yang kedua adalah kita harus membalikkan si aset itu tadi sesuai dengan original cost-nya. Karena ini aset yang bisa didepresiasi, maka akumulasi depresiasinya sesuai dengan original cost-nya itu berapa, dan depreciable base-nya atau depreciation expense-nya dicatat sesuai dengan original cost-nya, bukan harga belinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk saja ke contoh. Di sini diketahui ini adalah upstream sales penjualan ke atas. Jadi S menjual equipment kepada P, makanya upstream. Oke, di sini P Company memiliki 80% dari outstanding common stock Sullivan Company. Pada 30 Juni 2011, Sullivan Company menjual equipment kepada Powell Company seharga 500.000. Jadi 500.000 adalah selling price-nya Ingat dijualnya di 30 Juni 2011 di mana ini pertengahan tahun. Itu harus diingat. Kemudian, equipment tersebut sebenarnya cost-nya adalah 780.000. Ini adalah original cost-nya Si S ini dulu belinya berarti 780.000. Dan sudah didepresiasi dan tercatat punya akumulasi depresiasi di sini sebesar 400.000. Jadi sudah didepresiasi 400.000. Kemudian pada tanggal at the date of the sale berarti 400.000-nya ini. Kemudian manajemen dari Powell Company mengestimasi bahwa equipment tersebut masih punya umur ekonomis sebanyak 4 tahun. Masih bisa dipakai selama 4 tahun Umur ekonomisnya masih 4 tahun terhitung dari 30 Juni 2011. Nah, di sini untuk tahun 2012 atau di tahun berikutnya, si Powell Company mencatat ada 300.000 income. Jadi P Company ini adalah income-nya punya P Company, sedangkan S Company dia punya income sebesar 200.000.
Oke, ya dari independen operasi bisnis mereka, termasuk di dalamnya adalah sales to affiliate, tapi di luar dari dividen, ya atau equity income from subsidiary. Oke. Oke, nah di sini informasi yang kita harus highlight adalah yang pertama adalah tanggal jual beli yang di pertengahan tahun 2011, kemudian harga jualnya atau selling price-nya yaitu 500.000, kemudian original cost-nya yaitu 780.000 dan sudah didepresiasi sebesar 400.000. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti book value dari equipment tersebut sisanya adalah kan cost-nya 780.000, sudah didepresiasi 400.000. Sehingga book value-nya berarti tinggal 380.000. Berarti sebenarnya nilai equipment-nya adalah sekarang 380.000, ya kan? 380.000. Nah, kemudian dijual dengan harga 500.000. Oke, dijual dengan harga 500.000. Sehingga berarti dari book value 380.000 dijualnya 500.000, berarti kita punya gain. Oke, berarti S mencatat gain sebesar 120.000. Ya, gainnya punya S mencatat sebesar 120.000. Oke, ini yang harus diingat ya. 500.000, 780.000, dan 400.000 yang harus diingat. Nah, ini adalah jurnal ini masih jurnal biasa ya, jurnal umum ketika terjadi jual beli di tanggal 30 Juni 2011. Nah, P selaku pembeli ya, dia mencatat tentu saja ya, dia mencatat adanya equipment-nya dia bertambah sebesar 500.000 sesuai dengan selling price-nya dari si S, ya kan? Kemudian membelinya secara tunai berarti cash-nya berkurang sebesar 500.000. Kemudian dari sisinya Sullivan Company tentu saja akan mencatat kas bertambah sebesar 500.000, kemudian yang pasti equipment-nya berkurang ya, sesuai dengan original cost-nya. Ya, equipment-nya berkurang sesuai dengan original cost-nya. Kemudian, kalau misalnya equipment-nya sudah dijual, dihapuskan dari dalam buku, berarti akumulasi depresiasinya juga harus dihapuskan. Karena akumulasi depresiasi dan asetnya ini adalah satu pasangan ya. Ini adalah satu pasangan. Ya, seperti itu, dimana Anda pasti tahu bahwa akun akumulasi depresiasi ini tidak ditutup, ya, nggak ditutup ke dalam retain earning, yang ditutup kan hanya depreciation expense-nya ditutup ke income summary. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya asetnya dihapus, akumulasi depresiasinya juga harus dihapuskan. Ya, berarti kemudian tadi ada gain. Ya, gain ini dapat dari book value yang 380.000. Kita bandingkan dengan selling price-nya yaitu 500.000 sehingga dapatlah gain sebesar 120.000. Nah, kalau dari seperti ini ya, kita balik ke prosedur yang sesungguhnya ya. Yang pertama itu adalah kan ini belum dijual. Ya, kepada si equipment ini kan belum dijual kepada pihak outside. Berarti artinya harus kita sesuaikan itu adalah gain-nya ini tidak boleh. Ya, gain ini harus 0. Nggak boleh kita catat terlebih dahulu karena belum dijual kepada pihak ketiga. Berarti harus dieliminasi. Oke, yang kedua adalah kita harus sesuaikan nilai equipment. Ya, sesuai dengan original value-nya. Oke, standarnya memang seperti itu prosedurnya. Nah, di mana P ini kan mencatat equipment-nya adalah senilai 500.000. Padahal seharusnya nilai equipment-nya kan adalah 780.000. Ya kan? Artinya nilai equipment nanti harus dinaikkan. Oke, sehingga nanti di consolidated balance sheet ya, itu nilai equipment-nya sebesar 780.000, bukan 500.000. Ya, itu harus disesuaikan. Oke, kemudian yang ketiga adalah, nah, karena equipment-nya kita munculkan kembali menjadi 780.000, maka akumulasi depresiasi yang di sini yang sudah dihapus oleh S harus kita munculkan lagi. Ya, karena kan masih di dalam satu kepemilikan, S dan P masih satu keluarga. Jadi itu equipment itu sebenarnya nggak kemana-mana, cuma pindah lokasi aja. Sehingga kita harus munculkan lagi akun yang namanya accumulated depreciation-nya harus muncul lagi sebesar 400.000.
Nah, ya, ini 3 hal yang harus diperhatikan. Sehingga nanti akan muncul ya jurnal eliminasinya. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungan ini sebenarnya membantu Anda untuk membuat yang namanya jurnal penyesuaian atau jurnal eliminasi untuk mempersiapkan work paper. Di sini kita disuruh mempersiapkan atau membuat work paper entry untuk 31 Desember 2011. Dan ingat bahwa equipment tersebut dijualnya tanggal 30 Juni ya. Oke, di pertengahan tahun 2011. Nah, di sini kita lihat original cost dari equipmentnya 780.000 ya, cost aslinya 780.000, sudah didepresiasi 400.000, sehingga book value atau carrying value-nya tinggal 380.000. Masih punya umur ekonomis 4 tahun, pakai metode garis lurus depresiasinya, sehingga ya berarti per tahunnya masih harus mencatat depreciation expense sebesar 95.000, yaitu 380.000 dibagi 4 tahun. Ya, ini per tahun. Oke. Kemudian cost yang equipment yang 780.000 ini berhasil dijual kepada P dengan harga jual sebesar 500.000. Ya, dengan harga jual sebesar 500.000 sehingga mencatat ada yang namanya selisih equipment. Ya, ini nilai equipment. Harusnya 780.000, tapi di sini dengan selling price-nya adalah 500.000, berarti ada different 280.000. Ini adalah nilai equipment yang harus kita naikkan. Ya, supaya menjadi 780.000, berarti selisih 280.000-nya nanti akan kita akui sebagai nilai equipment. Karena nanti di balance sheet nilai equipment-nya nggak boleh 500.000, tapi harus 780.000 sesuai dengan original cost-nya. Kemudian, berarti ini kan dari sisinya si S selaku penjual, ini dari sisinya P selaku pembeli. Ya, selling plus 500.000 menjadi book value dari si equipment tersebut. Dimana kalau misalnya P menyesuaikan atau mendepresiasi selama 4 tahun, berarti depresiasinya tercatat adalah sebesar 125.000 atau 500.000 dibagi 4 tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, seharusnya kan didepresiasinya kan sesuai dengan original cost-nya ya, yaitu seharusnya didepresiasi 95.000 per tahun, gitu. Tapi si P ini mencatat terlalu tinggi, yaitu dia mencatat 125.000 per tahun, sehingga nilai depresiasinya harus diturunkan nanti sebesar 30.000, karena dicatat terlalu berlebihan. Ya, harusnya kan 95.000, tapi dicatat oleh P 125.000 sehingga nanti harus disesuaikan, harus diturunkan sebesar 30.000. Nah, di sini adalah jurnal eliminasi yang pertama ketika menggunakan cost method atau partial equity method. Di mana seperti yang sudah saya bilang tadi ya, yang pertama adalah ya equipment-nya. Oke, equipment-nya harus kita naikkan nilainya sesuai dengan original cost-nya. Oke, di mana P mencatat 500.000 ya. Jadi di trial balance di T akun punya si P ya, ada equipment-nya 500.000 karena dia beli dari selling price-nya 500.000 cost-nya. Padahal harusnya 780.000. Sehingga supaya nanti di sini 780.000, maka harus dinaikkan sebesar 280.000 di debit. Sehingga nilai equipment naik sebesar 280.000. Oke, kemudian, nah yang kedua adalah gain-nya ini kita hapuskan. Ya, gain-nya dihapuskan. Kan kita mencatat gain sebesar 120.000 di kredit. Supaya gain itu dihapus, maka gain-nya kita taruh di kredit sebesar 120.000. Jadi gain-nya hilang, gain-nya habis ya. Si S mencatatkan ada gain sebesar 120.000. Tapi kan gain ini nggak boleh diakui terlebih dahulu, maka di kredit harus di debit 120.000 sehingga nanti gainnya menjadi 0. Ya, kemudian akumulasi depresiasinya yang sudah dihapus sebelumnya, di sini kan akumulasi depresiasinya ini udah dihapus nih. Di debit kan berarti udah dihapus nih. Akumulasi depresiasinya jadi 0. Nah, ini harus kita munculkan kembali sehingga kalau dimunculin kembali kita kreditkan.
Nah, 400.000. Kan saldo normalnya akumulasi kan ada di sisi kredit. Seperti itu. Ini adalah jurnal eliminasi yang pertama. Kita sesuaikan nilai asetnya atau nilai equipmentnya sesuai dengan nilai original cost-nya. Kita hapus gain-nya. Kemudian kita munculkan kembali akun akumulasi depresiasi. Ya, karena sebenarnya aset itu nggak hilang atau nggak keluar dari afiliasi grup. Masih di situ-situ aja. Oke? Nah, ini untuk pencatatan 31 Desember 2011 yang pertama. Nah, ini untuk jurnal yang kedua. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ternyata si P mencatat depresiasinya kan 125.000 nih. Karena depreciable base-nya adalah sesuai dengan kos yang dikeluarkan oleh P, yaitu 500.000. Padahal harusnya kan 95.000. Berarti P mencatat terlalu tinggi nih depresiasinya. Nah, harusnya kan depresiasinya 95.000. Pada yang dicatat P 125.000, berarti harus disesuaikan, diturunkan sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini per tahun ya. Padahal ini kan seperti yang udah kita ketahui, dibelinya itu, jual belinya itu tanggal 30 Juni 2011. Oke, berarti ya, akumulasi depresiasinya harus kita debitkan supaya untuk menyesuaikan depreciation expense. Kan berarti P ini mencatat depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 15.000. Kan baru ya kan? Sebesar 95.000. Oh, bukan 95.000, tapi 95.000 dibagi 2. Ya, berarti berarti 47 ya, 47.500. Oke, 47.500. Nah, yang dicatat. Padahal 1 tahunnya itu harusnya cuman, ini kan yang aslinya. Maaf, ini berarti S ya. Ini kan harusnya mencatatnya sebesar segini ya, 47.500. Tapi dari sisi P, dia mencatatnya 125.000. Karena baru setengah tahun berarti 62.500. Seperti itu. Jadi ada depreciation expense pada akumulasi sebesar 62.500. Berarti selisihnya kan 15.000 ya, berarti 30.000 ini kan selisihnya untuk 1 tahun. Berarti kalau setengah tahun kan berarti 15.000. Nah, dicatat terlalu tinggi nih. Lihat, P-nya mencatat 62.500, padahal harusnya cuma 47.500 selama setengah tahun. Berarti nilai akumulasi depresiasinya harus kita turunkan 15.000. Nilai depreciation expense-nya juga kita turunkan 15.000. Ya, untuk menyesuaikan menjadi 30.000 per tahun atau setengah tahunnya adalah 15.000. Makanya muncullah jurnal eliminasi yang kedua. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut, ini untuk tahun berikutnya ya, untuk di tahun 2012 atau di tahun berikutnya. Nah, masih menggunakan perhitungan yang sama ya, karena kan asetnya juga sama. Nah, kita balik lagi. Oke? Sama seperti eliminasi di tahun 2011, di mana kita sesuaikan nilai equipmentnya naik, ya kan? Kemudian kita munculkan akumulasi depresiasinya, ya, sama seperti yang ini jurnalnya. Nih, sama seperti yang ini, eliminasi yang pertama, kita munculkan equipmentnya, kita munculkan lagi akumulasi depresiasinya, cuman bedanya di gain-nya. Sekarang, gain-nya, ya, karena gain itu sudah ditutup atau di-close ke dalam income summary atau ke dalam income statement, kemudian menjadi retained earning, maka ini adalah perwujudan dari gain tersebut. Ya, karena dia upstream ya, jadi dibagi-bagi jatahnya. 80% punya P, 20% punya non-controlling interest. Ya, gainnya ini sudah berubah menjadi beginning return earning. Jadi ini adalah 120.000 ya totalnya. Kita bagi-bagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini jurnal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua.
Oke, jurnal yang kedua. Nah, kita lihat di jurnal kedua tadi di tahun sebelumnya kan kita harus menyesuaikan nilai depresiasi yang 30.000 per tahun. Ya, sama. Di tahun berikutnya juga sama. Cuman di sini kenapa jurnalnya menjadi lebih banyak? Ini adalah dua jurnal sebenarnya. Dua jurnal menjadi satu. Oke. Jadi di tahun berikutnya ini sebenarnya totalnya ada 3 jurnal. Ya, kenapa kok bisa munculnya seperti ini? Oke, berarti coba di sini ya, berarti kita lihat di sini ya. Kita catat ada tahun lalu ya. Oke. Tahun lalu berarti 2011 ya. Untuk menjelaskan jurnal yang dua jadi satu itu ya. Berarti di tahun 2011 kan tadi kan kita sudah mencatat eliminasi untuk akumulasi depresiasinya kita sesuaikan kan. Ada yang namanya akumulasi depresiasi, accumulated depreciation equipment pada depreciation expense. Oke, 15.000. Karena ini setengah tahun ya, ini 2011 15.000. Kemudian, nah kita masuk ke tahun 2012. Oke, jurnal ini tetap harus kita catat lagi. Karena ini kan di jurnal tahun 2011, nah 2012-nya juga harus kita catat. Nah, catatnya gimana? Kan ini kan setengah tahun kan? Karena dari 30 Juni 2011 sampai 31 Desember 2011, ya kan? Nah, sekarang kan udah masuk tahun 2012. Berarti ya jurnalnya adalah accumulated depreciation untuk equipment. Ya, ingat tadi kan 30.000 ya kan? 1 tahun selama 4 tahun useful life-nya pada depreciation expense sebesar 30.000. Ya, ini. Oke. Kemudian, nah satu lagi. Nah, ingat bahwa di tahun 2011 depreciation expense 15.000 ini dia kan akan kita close kepada income summary dan akan masuk kepada retained earning. Ya kan? Akan menjadi retained earning. Kemudian, akumulasi depresiasi ini kan tidak ditutup. Ya kan? Dibawa kepada pencatatan kita di tahun 2012. Nah, seperti yang kita ketahui, akumulasi depresiasi kan nilainya akan terakumulasi gitu kan, nggak menjadi 0. Sedangkan expense kan temporary gitu kan, harus ditutup yang namanya expense dan revenue. Sehingga dia bentuknya nggak depreciation expense lagi di tahun berikutnya, tapi menjadi retained earning. Nah, sehingga ya, untuk yang ini 2011-nya dia pencatatannya menjadi akumulasi depresiasi equipment sebesar 15.000. Ingat ya, ini tuh kita membuat jurnal ini bukan berarti ini hilang dari pencatatan ya, tidak, ini hanya untuk membantu kita saja. Dan sebenarnya P masih mencatat seperti ini gitu kan, masih mencatat yang namanya depreciation expense-nya tadi ya 62.500 padahal harusnya 47.500 seperti itu. Jadi kita catat lagi akumulasi depresiasinya 15.000 dan depreciation-nya ini kan dia sudah masuk kepada retained earning ya, karena dia upstream berarti kita bagi-bagi menjadi beginning retained earning punya P yaitu sebesar 80% dari 15.000 yaitu ada 12.000 pada non-controlling interest beginning juga, yaitu 20% dikali 15.000, dapatnya adalah 3.000. Nah, seperti itu ya. Ini adalah perwujudan dari jurnal yang ini. Oke, sehingga kalau digabung, jurnal yang ini digabung sama yang ini, jadilah jurnalnya begini, accumulated
depreciation equipment sebesar 30.000 ditambah 15.000, yaitu 45.000. Ya kan? Nah, kemudian ada depreciation expense sebesar 30.000. Oke. Kemudian beginning retained earning P 12.000 dan non-controlling interest sebesar 3.000. Ini kalau digabung. Ya, terserah kalian mau digabung atau mau dipisah. Begitu. Jadi, nih sama jurnalnya seperti ini. Ini adalah jurnal gabungan, ya. 45.000 itu datangnya dari 15.000 tahun lalu ditambah tahun ini 30.000. Kemudian 30.000 ini adalah pasangannya depreciation expense ya untuk yang ini, sedangkan beginning retained earning ini adalah perwujudan dari depreciation expense tahun 2011 ya. Dia sudah masuk, udah ditutup. Jadi ke retained earning, maka munculnya di sini beginning retained earning dan controlling interest. Nah, ini untuk metode cost. Metode cost ya, tapi kalau dan partial equity method. Tapi kalau complete equity method, beginning retained earning-nya namanya berubah menjadi investment in S company. Cuman beda nama aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah kalau misalnya complete equity method ya. Complete equity method sebenarnya jurnalnya sama aja. Cuman bedanya adalah ini di tahun 2012 ya. Bedanya adalah yang ini. Kalau di cost and partial equity method namanya kan retained earning, beginning retained earning P. Tapi karena complete equity method tidak mengakui retained earning, dia ngakuinnya ke investment, maka nama akunnya berubah menjadi investment in S company. Kemudian begitu pula dengan jurnal yang kedua, yaitu ini kan kalau di cost and partial equity method kan beginning retained earning P, berubah namanya menjadi investment in S company. Cuman beda nama akunnya saja. Nah, ini tadi kan kalau misalnya upstream. Nah, sekarang kalau downstream. Kalau downstream kan berarti P jual ke S. Kalau P jual ke S kan berarti yang namanya gain itu kan tidak dibagi-bagi, ya kan? Nah, karena dia downstream ke bawah, berarti nggak muncul akun NCI itu tidak muncul di situ. Ya, makanya non-controlling interest 220%-nya ini akan masuk menjadi retained earning-nya punya P company kalau dia cost atau partial equity method. Sedangkan kalau complete equity method 20% ini akan menjadi nilai investment in S company. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya pakai bukan upstream tapi downstream, maka NC ini nggak ada. Ya, akun NCI nggak ada, berarti ini akan 100% menjadi ini 120.000 nih berarti. Bukan dibagi-bagi begini. Oke. Kemudian kalau cost method ya, cost method untuk downstream. Nah, kemudian untuk cost method downstream di tahun berikutnya, ini NCI ini juga nggak ada. Maka di sini menjadi ini beginning retained earning P menjadi bukan 12.000 tapi 15.000. Yaitu kalau cost method and partial equity method. Sedangkan kalau untuk yang complete equity method ya, dia tetap juga nggak akan muncul ini nih, non-controlling interest-nya nggak muncul. Kalau dia penjualannya downstream. Ya, seperti itu. Berarti 24.000-nya ditambah ke sini, 3.000-nya tambah ke sini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Berarti kita bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan bahwasannya untuk mengeliminasi yang namanya intercompany sales untuk depreciable asset, yang pertama itu adalah sesuaikan nilai equipment. Sesuaikan nilai equipment sesuai dengan original cost-nya. Ya, sesuai dengan original cost-nya. Kemudian yang kedua adalah hapus gain atau loss. Dan yang ketiga adalah munculkan akumulasi depresiasi. Ya, berarti tadi jurnalnya kalau misalnya ini gain, kalau dia untung, kalau untung pasti equipment-nya akan bertambah. Equipment naik di debit, kemudian gain-nya dihapus, berarti gain di debit.
kemudian akumulasi depresiasinya kita munculkan di kredit ya. Nah, ini adalah untuk gain. Tapi kalau misalnya untuk loss berarti kebalikannya ya. Equipmentnya kita sesuaikan juga. Kemudian akumulasi depresiasi dan loss on sale. Ya, ini kalau misalnya loss, kalau misalnya rugi. Oke, kemudian jurnal yang kedua adalah kita sesuaikan untuk depreciation expense-nya. Pakai depreciable base-nya itu sesuai dengan original cost-nya tadi. Ya, kalau misalnya kondisinya untung, berarti jurnalnya kayak yang tadi. Akumulasi depresiasi, berarti kan harus kita naikkan ya nilai income-nya pada depreciation expense. Ya, kalau dicatatnya terlalu tinggi seperti ini. Tapi kalau misalnya loss, ya berarti kan depreciation expense tinggal dibalik aja. Debit pada akumulasi depresiasi di kredit. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jurnal yang ketiga adalah kalau misalnya di after the date ya. Of sales. Nah, ini kan pada tanggal ya. Ini at the date. Pada tahun ya, pada tahun. Tadi ini 2011. Ini contohnya berarti 2012. Sama seperti yang ini ya. Sama seperti yang di atas ini. Ya, sama. Cuman gainnya kita ubah. Equipment di debit. Gainnya pasti sudah berubah menjadi beginning return earning. Ini kalau cost method ya. Pada kemudian ada NCI pada akumulasi depresiasi ya. Oke. Kemudian yang kedua, tetap mencatat yang namanya penyesuaian untuk akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Oke, ini untuk tahun 2012 ya, tahun berjalan pada tahun tersebut. Kemudian yang ini juga kita catat nih. Nih dicatat ke sini ya, jurnal ketiga, tapi jadinya adalah akumulasi depreciation, kemudian depresiasinya berubah menjadi beginning return earning, karena ingat expense itu ditutup ke income summary akan masuk ke dalam menjadi penambah atau pengurang di dalam ending return earning di tahun sebelumnya ya. Oke, berarti beginning return earning punya P pada NCI. Ini kalau misalnya kita adalah upstream seperti itu. Tapi kalau misalnya downstream, NCI-nya tinggal dihilangkan. Oke, ini adalah ringkasannya ya dari yang sudah kita pelajari di video ini. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oke,